Selamat sore, nama saya Yulia Renata Berkitamau, kelas A semester 6 jurusan Sosiologi. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pengunduran diri Belva Devara dari staf khusus kepresidenan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, staf khusus Presiden Joko Widodo, yakni Belva Devara, telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Pengunduran diri tersebut dilakukan oleh Belva Devara untuk meredamkan publik mengenai asumsi persepsi publik yang bervariasi tentang posisinya sebagai staf khusus Presiden. Pengunduran diri tersebut berkaitan dengan polemik ruang guru dan prakartu kerja yang telah dikeluarkan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Belva Devara adalah seorang staf khusus milenial Presiden Joko Widodo yang telah mengundurkan diri dari jabatan yang sudah diberikan oleh presiden tersebut. Polemik di seputar kartu prakerja yang dikeluarkan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Polemik ini muncul karena profil ruang guru perusahaan yang didirikan Belva muncul di formulir kartu pekerja. Kartu yang dipertunjukkan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi virus corona ini. Organisasi Anti Korupsi Indonesia mengatakan Presiden Joko Widodo harus memecat staf khusus yang diduga punya konflik kepentingan. Pendiri ICW mengatakan khawatir staf khusus lain akan bertindak serupa dan menyalahgunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi. Hal yang perlu kita lihat dari pengunduran diri oleh staf khusus Presiden Jokowi, yang pertama, ketika kita memiliki individu untuk menempati atau menduduki posisi jabatan publik, yang dilihat seharusnya bukan semata-mata soal atau mengenai usia atau lain sebagainya, tapi kita harus melihat dari kepentingannya atau integritasnya, itu yang paling penting dan yang paling utama yang harus kita lihat. Kapasitasnya dan integritas jasa harus dilihat dari sudut pandang bagaimana dia paham atau bertindak di ruang publik yang baik dan benar. Ketika dia mampu menjalani suatu perusahaan yang khusus atau privasi, lalu dia bisa dibilang layak atau pantas untuk menempati atau menduduki suatu posisi publik yang paling atas. Dua hal tersebut sebenarnya berbeda, tetapi ketika dia mengelola suatu perusahaan dengan hal yang sifatnya khusus atau privasi, seperti perusahaannya dengan jabatan publik seperti staf khusus atau suatu jabatan yang sudah
diberikan atau dipercayakan oleh suatu kepala perusahaan atau manajer perusahaan. Pemerintah sudah meluncurkan program Kartu Prakerja gelombang pertama, dan untuk gelombang kedua pun sudah dibuka pendaftarannya. Namun, program Kartu Prakerja mengundang banyak pro dan kontra di tengah masalah wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, yang masih sangat mempengaruhi banyak aktivitas manusia atau masyarakat di Indonesia. Pro dan kontra Kartu Prakerja ini ditimbulkan karena pemerintah dalam merealisasikan program tersebut sepenuhnya menggandengkan suatu perusahaan platform ruang kerja. Suatu perusahaan platform ruang guru sebagai media pelatihan dalam memaksimalkan program tersebut. Hal tersebut membuat polemik di kalangan masyarakat semakin hari semakin mengkhawatirkan, sebab CEO dari Ruang Guru merupakan salah satu dari staf khusus kepresidenan, yakni ada Mas Belva Devara yang telah menduduki jabatan tersebut. Untuk meredamkan polemik tersebut agar tidak berkelanjutan atau berkepanjangan di masa yang akan datang, seharusnya supaya kita menimbulkan lagi pro dan kontra di kalangan masyarakat, CEO Ruang Guru tersebut mengambil keputusan untuk mundur sebagai staf khusus kepresidenan. Belva mengundurkan diri berkaitan dengan terpilihnya suatu program yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai Ruang Guru, perusahaan yang didirikan dan dipimpin sebagai mitra program Kartu Prakerja Indonesia. Di tengah pandemi Corona yang menerpa bangsa Indonesia, maka seluruh kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah Indonesia, termasuk para stafnya, ikut diperhatikan atau disoroti oleh para media. Belva Devara menyebut keputusan itu diambil atau diputuskan karena dirinya tidak ingin membuat polemik mengenai kepentingan tersebut berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 yang sekarang ini melanda bangsa kita, yakni bangsa Indonesia, yang sudah banyak memakan atau mematikan banyak korban